underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada seorang yang ditangkap oleh polisi di Riau karena mengalungkan bendera merah putih ke leher anjing. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? 17 Agustus ini kan memang ceritanya itu kan sebuah acara yang sakral ya. Artinya sakral itu ya semua gembira bahwa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya ya. Kalau nggak salah sekarang udah 78 ya. Oke. Nah, ini kan semua antusias kan, semua ingin ikut merayakan ya. Bendera merah putih dipasang di mana-mana ya. Banyak kita lihat kan, misalnya di tiang-tiang benderanya mobil-mobil itu juga ada ya. Jadi pokoknya hiasannya merah putih itu mendominasi kalau 17 Agustus ya. Lah ini ada orang yang di Riau sana, kan dia pemilik hewan piaraan anjing ya. Betul. Itu kan antara hubungan manusia sama anjing itu kan memang luar biasa ya. Jadi ceritanya anjing itu termasuk yang paling setia terhadap pemiliknya, dan biasanya itu ada semacam hubungan batin antara anjing sama pemiliknya, ya hewan anjing ini. Nah, salah satu orang tadi itu juga dia kepingin merayakan ya, atau gimana, anjing tadi itu dikasih pita merah putih. Nah, kebetulan bentuknya itu kalau kita lihat dari YouTube itu kan bukan pita merah dan putih, tetapi semacam ada bentuk benderanya yang ditaliin gitu. Lah ini terus ada yang lapor ke polisi ya, bahwa ini orang tersebut telah menghina atau ya pokoknya melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap bendera kita merah putih. Lah karena sudah ada laporan kan, biasanya kalau aparat itu kalau ada laporan kan mau tidak mau terus ditindak kan. Nah orang tersebut ditahan ya. Kalau nggak salah sudah ditahan 3-4 hari ini ya. Nah sekarang pertanyaannya itu, apakah memang kalau kita tuh memasang bendera itu tidak pada tempatnya itu memang dianggap pelanggar undang-undang ya. Ternyata kalau kita telah di dalam peraturan undang-undang tentang lambang negara itu memang bendera merah putih itu termasuk lambang negara ya. Jadi memang tidak boleh dihina gitu ya. Betul. Nah, di dalam penjelasannya itu memang ada dikatakan bahwa misalnya ya itu membakar bendera itu nggak boleh. Betul. Terus merobek itu tidak boleh. Ya pasti semua ini kan dilakukan di depan umum ya. Kalau di dalam private itu kan tidak ada yang tahu, mana bisa gitu kan. Nah terus setelah itu ada kata-kata yang sangat menarik, yang ini yang harusnya diperhatikan oleh para penegak hukum ya. Kalau memang di dalam melakukan hal-hal yang tidak pantas itu memang dilandasi dengan kebencian. Ya, dengan maksud menghina dan atau melakukan hal-hal yang kebencian tadi itu. Jadi kalau itu tidak ada maksud yang jelek, itu mestinya juga oke, nggak ada masalah. Ya, jadi misalnya lo ya di atap gendeng itu terus kita gelar merah putih, tujuannya juga menyemarakkan 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Lah itu ya nggak apa-apa. Ya, misalnya terus setelah dipasang ternyata misalnya lo ya malam hari lupa lepas gitu kan, terus kehujanan. Nah ini kalau dicari masalah kan, wah kamu menyiak-nyiakkan benderanya kok sampai kena hujan nanti robek dan macam-macam, berarti kan agak terjadi satu penghinaan. Nah ini kalau dilakukan tidak sengaja, tidak ada maksudnya seperti itu, ya itu berarti tidak. Nah kemungkinan yang lapor ini, yang menerima laporan ini kemungkinan tidak mengerti, ya toh? Kan mestinya ditanya kenapa? Oh ini saya kan seneng ya kalau misalnya ini juga bisa merayakan gitu kan, karena dia mewakili saya macam-macam, jadi tidak ada niat
buruk, itu mestinya ya nggak usah ditangkap. Ya. Nah, seperti kita ketahui kemarin kan itu pengacara yang kondang, Hotman Paris, itu kan sempat mengeluarkan rilis di media cetak kan, di medsosnya juga, bahwa dia siap menjadi pembela si anak yang ditangkap karena masang bendera merah putih di lehernya hewan piaraannya itu. Nah ini kan terbukti ya. Artinya terbukti bebas ya, karena kita beberapa waktu yang lalu mendapat berita bahwa kepolisian telah melepaskan orang yang tadi ditangkap itu atas dasar restoratif justice. Jadi dianggap ini tidak perlu dibawa ke ranah pengadilan ya. Jadi ini adalah putusan yang betul ya. Jadi bukan seenaknya saja kalau ada sesuatu, oh ini menghina, terus dilaporkan terus ditangkap, tidak boleh ya. Jadi sekarang pertanyaannya kan mungkin nih kalau ini hewannya itu anjing, terus dianggap atau gimana gitu ya. Coba kalau misalnya hewannya itu gajah atau hewannya itu kucing ya. Jadi ini harus betul-betul pengeterapan hukum atau pengetahuan hukum dari masyarakat itu perlu ditingkatkan agar jangan memperkeruh ya, sedikit-sedikit heboh, yang dirugikan adalah kita sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.